Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kajian yang ke-34 kali ini. Kita masih tetap progres pada episode realitas takdir, yang mana alhamdulillah kita sudah mengkaji realitas takdir ini dalam beberapa judul kajian, yaitu judul kajian melobi Allah, dejavu, bertauhid, duniawi atau akhirat, dan kesenangan atau kenikmatan. Dan pada kajian kali ini saya beri judul bekerja itu sebenarnya untuk apa. Sahabat sekalian, pemahaman kita terhadap teori dan mekanisme tentang takdir tentunya memiliki tujuan dan target. Pemahaman kita tentang takdir ini tidak akan mencapai manfaat jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada episode realitas takdir yang sedang kita kaji tersebut adalah kita mencoba melihat bentuk-bentuk konkret dari takdir di ranah realitas kehidupan ini. Melihat bentuk-bentuk takdir ini adalah sangat penting. Mengapa penting? Karena dengan melihat bentuk-bentuknya, maka setidaknya ada 2 poin penting yang kita dapatkan. Poin yang pertama adalah sebagian dari mekanisme takdir adalah Allah serahkan pengelolaannya kepada manusia. Dengan demikian, melihat dan memperhatikan kelola yang dibuat oleh tangan manusia adalah satu-satunya jalan untuk memahami takdir tersebut. Takdir itu adalah hal yang sangat kompleks. Dengan demikian menjadi tidak cukup jika hanya sebatas mengetahui dan menerima saja teoretikalnya atau pesan-pesan syariatnya saja, namun juga menjadi suatu keharusan untuk kita pahami, untuk dipraktekkan tentunya, karena di balik kelola tangan manusia terhadap takdirnya masing-masing adalah penuh dengan hikmah dan pelajaran. Kemudian poin penting yang kedua adalah melihat bentuk-bentuk konkret dari takdir dapat mengantarkan kita kepada keyakinan hingga ke level hakul yakin, dan ini sejalan dengan salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada qada dan qadar yang Allah tetapkan. Sahabat sekalian, bekerja adalah salah satu macam dari nikmat yang Allah karuniakan. Sebetulnya semua nikmat yang Allah karuniakan kepada semua makhluk ciptaannya adalah terpaut erat kepada amanah atas nikmat itu sendiri. Kemudian mekanisme takdirnya adalah berbeda di setiap makhluk. Terkhusus pada diri manusia, amanah atas nikmat yang dikaruniakan kepada manusia diiringi dengan konsekuensi. Hal ini karena manusia diberikan kuasa untuk memilih, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan misalnya, yang tidak diberikan kuasa untuk memilih. Maka mekanisme amanah atas nikmat untuknya adalah bagian dari ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula nikmat yang diterima oleh hewan dan tumbuhan tidak diiringi dengan konsekuensi. Terkait guide sikap terhadap nikmat yang Allah berikan kepada manusia khususnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si'atuma wa la taqrabah hadhihi sajarata wa takuna minaz zalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat atau berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Rangkaian kalimat ayat ini bisa dimaknai sebagai sebuah perumpamaan yang sangat luas maknanya dan mengena kepada setiap diri hamba Allah, tak terkecuali kita semua yang ada di forum ini. Melalui ayat ini, Allah memberikan guide utama kepada kita terkait nikmat sekaligus amanah atas nikmat dimaksud. Mari kita coba kaji satu persatu kalimatnya. Nama Adam yang Allah seru sebagai kalimat pembuka ayat ini bermakna universal, dapat diasosiasikan sebagai seruan untuk manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Mengapa diseru? Pastinya seruan Allah tersebut tertaut erat dengan konsekuensinya. Kemudian terkait nikmat, Allah menggunakan kata perintah, yaitu makanlah.
perlu digarisbawahi terhadap sikap dalam menerima nikmat adalah terkait perintah Allah. Dengan kata lain, bukan bersikap atas kehendak kita secara mutlak untuk memakan atau mempergunakan nikmat itu. Selain dari itu, harus pula dengan rasa bersyukur atas karunia tersebut, yang pada ayat ini disebutkan dengan kalimat haitsu syi'tuma, yang dapat juga diartikan di mana kamu suka. Kalimat ini menggambarkan perasaan suka atau senang ketika menerima atau memakan atau mempergunakan nikmat dari Allah, yang dapat diasosiasikan juga kepada rasa syukur. Kemudian yang menarik lagi adalah ayat ini ditutup dengan peringatan akan larangan, bahwa di antara nikmat itu ada nikmat yang dilarang untuk mendekatinya dan atau memakannya atau mempergunakannya. Disinilah peran fungsi dari perintah untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah, dan semua nikmat bergandengan dengan amanah atasnya. Sahabat sekalian, jadi dari ayat 35 surat Al-Baqarah tersebut ada 3 poin yang pentingnya. Yang pertama adalah ruang nikmat yang Allah sediakan. Kemudian ada poin kedua adalah perintah dan peringatan, dan poin ketiganya adalah nikmat itu sendiri. Jadi soal tempat dan bentuk buah nikmat itu adalah Allah sudah atur semuanya, dan untuk sampai kepada semua itu kuncinya adalah pada seruan Allah, yaitu masuklah. Itu artinya diperlukan usaha, dan itu artinya siapapun orangnya ketika dia berusaha mencari pekerjaan misalnya dengan berharap pertolongan Allah, maka bisa dipastikan dia akan sampai kepada pekerjaan yang Allah sediakan untuknya sesuai kadarnya, sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut, yaitu Allah telah menyediakan nikmat makanan di dalam surga. Kemudian setelah dia masuk ke dalam ruang nikmat itu yang bisa diasosiasikan kepada mendapatkan pekerjaannya, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara dia memetik dan memakan makanan yang ada di dalam ruangan itu, yang bisa diasosiasikan kepada bagaimana cara dia mendapatkan dan membelanjakan harta hasil kerjanya. Dan ini terpaut erat kepada kalimat peringatan pada ayat tersebut, dan itu artinya adalah menyangkut amanah dalam bekerja. Jadi dari rangkaian guide bersikap terhadap nikmat pekerjaan yang dikoneksikan dengan konsekuensinya, dalam artian bukan di mana kita kerja dan sebagai apa kita di pekerjaan, serta berapa gaji kita, karena semua itu sudah terukur sesuai usaha dan kadar masing-masing manusia. Namun bicara konsekuensi adalah menunjuk kepada amanahnya, di mana ini sudah kita singgung pada 2 judul sebelumnya, yaitu pada judul kajian penting mana dunia atau akhirat, dan pilih mana kesenangan duniawi atau kenikmatan. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, silakan menyimak di channel kita ini. Sahabat sekalian, terkait judul kajian kita kali ini terpaut kepada hujah ayat 35 surat Al-Baqarah tersebut, maka fokus kita adalah menunjuk kepada kata perintah dan larangan yang bisa diasosiasikan sebagai amanah, yaitu amanah dari bekerja itu apa saja menurut syariat Islam, yaitu menurut Al-Quran. Jadi kita sepakat dulu bahwa tujuan bekerja itu adalah amanah. Sahabat sekalian, ketika kita bicara amanah, maka ini secara umum diartikan sebagai sebentuk tanggung jawab. Dan ketika kita bicara tanggung jawab, maka sebagai muslim seharusnya kita memandangnya secara proporsional, di mana secara garis besar ranah pertanggungjawaban tersebut terkait muamalah dalam hal ini bekerja. Ranah tanggung jawab yang pertama adalah ranah hablum minan nas, dan kedua adalah ranah hablum minallah. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan komposisi dari tujuan bekerja, yaitu ada amanah dan ada konsekuensi yang terpaut kepada hukum bermuamalah, yaitu tanggung jawab kepada sesama, dan pastinya terpaut juga kepada hablum minallah. Dan pada intinya, untuk memenuhi komposisi tersebut kita butuh pemahaman yang valid. Dalam hal ini pemahaman sesuai dengan yang diajarkan oleh zat yang memberikan nikmat pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bukan pengajaran dari selain Allah. Kemudian berangkat dari kepahamannya, barulah kita bisa berbicara apa peruntukan dan tujuan dari bekerja tersebut. Bekerja itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau memang tujuan bekerja itu adalah finansial atau karir atau pengalaman, jabatan dan sebagainya, coba kita tanya kepada orang yang sudah pensiun soal pendapat mereka terkait tujuan yang demikian. Kira-kira jawabannya seperti apa? Silakan teman-teman reka-rekalah jawabannya, kira-kira seperti apa. Analoginya adalah jika kita hendak pergi ke kota B, itu artinya tujuan kita adalah kota B.
Sebelum kita menginjakkan kaki di kota B, maka itu artinya kita masih dalam perjalanan. Jadi bekerja itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Apapun yang kita alami, kita rasakan, dan kita dapatkan seiring bekerja itu, maka semua itu bukanlah tujuan, tapi hanya romantika perjalanan menuju kepada tujuan dari bekerja itu sendiri, yang juga bisa diartikan sebagai cobaan dalam bekerja. Kalau begitu, jadi apa sebenarnya tujuan kita bekerja? Sahabat sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan coba memetakan terlebih dahulu terkait pendapat di kalangan umum mengenai tujuan dari bekerja, sebagai pembanding terhadap apa yang Allah ajarkan. Apakah pendapat di kalangan umum tersebut sejalan dengan apa yang Allah ajarkan, atau sebagian mengena, atau malah sebaliknya. Sekaligus juga saya ingin memberikan sudut pandang lain dari tiap-tiap tujuan bekerja di level kalangan umum tersebut. Sahabat sekalian, bicara tujuan bekerja jika berdasarkan pendapat di kalangan umum sangat beragam. Setidaknya ada 6 pendapat yang paling umum, diantaranya mencari penghasilan, mencari pengalaman, memenuhi kebutuhan sosial, memenuhi passion, mencari pengakuan diri, dan mencari karir dan jabatan. Sahabat sekalian, tujuan bekerja yang pertama adalah mencari penghasilan dengan argumentasinya untuk dapat menjalani kehidupan yang layak. Kendati nominal atau besaran gaji yang didapatkan akan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Sudut pandang lain untuk tujuan seperti ini adalah kata layak. Pada rangkaian deskripsi pendapat tersebut, sebagian berseberangan dengan kemampuan orang per orang, yang menjadi mesiu problematikanya, seperti pekerja yang berkedudukan dengan gaji yang layak, tapi kemampuannya di bawah skill kedudukan dan gajinya, atau sebaliknya. Ini adalah berpotensi terhadap harmonisasi kerja. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu mencari pengalaman. Untuk sebagian orang, tujuan bekerja adalah mencari pengalaman. Orang-orang yang memiliki tujuan ini biasanya tidak hanya berfokus kepada penghasilan yang didapatkan, sehingga mereka tak segan-segan untuk meminta pekerjaan tambahan atau bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas baru. Pengalaman yang didapat di dalam perusahaan nantinya dapat dia gunakan untuk menunjang CV yang baik bagi karir mereka selanjutnya. Pandangan lain untuk tujuan bekerja seperti ini adalah di mana tujuan seperti ini menjadi problematika tersendiri di ranah kompetisi antar pihak pemilik usaha. Kemudian selanjutnya pendapat yang ketiga, yaitu bekerja memenuhi kebutuhan sosial. Ada karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan cara menjalin relasi kerja. Karyawan dengan tujuan seperti ini akan menganggap bahwa relasi kerja adalah investasi jangka panjang yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Biasanya karyawan seperti ini sangat senang apabila dapat menjalin hubungan dan berbaur dengan karyawan lain yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Sudut pandang lainnya, tujuan seperti ini bagi individunya sangat berpotensi menciptakan perusahaan dalam perusahaan. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu memenuhi passion. Beberapa orang memiliki tujuan bekerja untuk memenuhi passionnya dengan melakukan apa yang disukai. Semua akan jadi lebih mudah. Ketika seseorang dengan tujuan ini berhasil membuat karya yang bernilai tinggi, maka mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri yang tidak akan bisa didapatkan dari hal lain. Sudut pandang lain, tujuan seperti ini bersifat sangat personality dan sulit dikembangkan dalam skala makro. Kemudian tujuan yang kelima, mencari pengakuan diri. Tujuan bekerja lainnya bagi sebagian orang adalah untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Pekerjaan dapat diartikan sebagai identitas diri dan menimbulkan kepuasan diri apabila pekerjaan tersebut diakui dan dihargai oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sudut pandang lainnya yaitu tujuan seperti ini juga bersifat sangat personality dan usaha kerjanya hanya berfokus kepada mendapatkan pengakuan, dan ini bisa berdampak kepada harmonisasi antar rekan kerja di lingkungan kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, tujuan yang keenam yaitu mencari karir dan jabatan. Tujuan bekerja yang terakhir adalah untuk mencari karir dan jabatan. Pastinya dalam bekerja ada saja karyawan yang memiliki ambisi dalam mengejar peningkatan karir dan jabatan. Pada umumnya orang bekerja mulai dari level bawah, yaitu menjadi staf, lalu meningkat menjadi posisi yang lebih baik di perusahaan.
Sudut pandang lain, tujuan seperti ini bukan hanya bersifat personality dan berdampak pada harmonisasi, tapi bagi individunya akan terjebak dalam kondisi ambisi yang berubah menjadi obsesi. Dan ini akan berdampak sangat buruk. Dan tujuan ini adanya pada peluang terbatas yang biasanya dari kalangan keluarga pemilik usaha. Sahabat sekalian, kita sudah melihat 6 ragam tujuan bekerja di level pendapat di kalangan umum. Dan ke semua tujuan tersebut ada sudut pandang lainnya. Dan dari sini memunculkan kebingungan, sebetulnya tujuan bekerja yang sebenarnya itu seperti apa. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti terdalam dari kajian ini. Sebagaimana sudah saya singgung tadi, yaitu setelah masuk ke dalam ruang nikmat itu, yang bisa diasosiasikan kepada mendapatkan pekerjaan, fokus kajian kita adalah bagaimana cara memetik dan memakan makanan yang ada di dalam ruang itu, yang bisa diasosiasikan juga kepada pertama adalah bagaimana cara mendapatkan dan menyikapi hasil kerja itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membelanjakan harta hasil kerjanya. Sahabat sekalian, bagaimana cara mendapatkan dan menyikapi hasil kerja itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza faragta fansab." Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Surah Al-Insyirah ayat 7. Pada ayat ini terkait bekerja, Allah tidak membicarakan hasilnya, tetapi Allah mengajarkan mekanisme siklusnya, di mana setelah menyelesaikan pekerjaan yang satu, dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain lagi. Berdasarkan tafsirnya, disebutkan pekerjaan dimaksud adalah bekerja sungguh-sungguh untuk menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan, dan setelah itu bekerja dalam artian beribadah dengan sungguh-sungguh juga. Bekerja, ibadah, lalu kerja lagi, dan ibadah lagi. Inilah seruannya yang dimaksudkan pada ayat 35 surah Al-Baqarah yang sudah kita singgung di awal tadi. Lantas muncul pertanyaan, kalau demikian pengajarannya, lalu bagaimana sikap kita terhadap hasilnya? Pada surah At-Taubah ayat 105, Allah memberikan gambaran hasil dari bekerja itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarullaha 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Taubah ayat 105. Di ayat ini lagi-lagi dengan tegas Allah hanya perintahkan untuk bekerja. Di ayat ini lagi-lagi dengan tegas Allah hanya perintahkan untuk bekerja. Selanjutnya adalah urusan Allah, dan terkait hasilnya, nah mari kita perhatikan kalimat penutup dari ayat ini. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jumhur ulama menafsiri ayat ini sebagai penjelasan terkait ganjaran untuk semua amalan kita selama hidup di dunia yang akan dibalas di akhirat kelak. Namun dari sudut pandang tuntunan, maka ayat ini juga memberikan gambaran akan pertanyaan yang muncul terkait hasil dari kerja yang kita amalkan, karena fungsi utama dari Al-Quran adalah petunjuk. Dan kalau bicara petunjuk, maka itu adalah terpaut erat dengan session kehidupan di dunia ini tentunya. Sahabat sekalian, mufasir adalah ulama yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran, menafsiri dengan berserah diri kepada Allah dan dengan akal sehat, dengan nafsu yang ditidurkan. Al-Quran adalah kitab suci akhir zaman, dan zaman akan terus bergerak dan berubah. Maka Allah pun secara berkelanjutan mengilhami hamba-hambanya yang Dia pilih untuk menafsiri ayat-ayat Al-Quran seiring bergeraknya peradaban manusia. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia hingga kiamat kelak. Siapapun boleh menafsiri Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh syariat Islam tentunya. Sahabat sekalian, kita kembali kepada hasil kerja. Pada ayat ini Allah menyebutkan asma-Nya, yaitu Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian terkait hasil secara tegas Allah berikan gambarannya, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terkait hasil, maka bukan hanya hal yang nyata, tapi ada hal yang gaib juga. Contoh realnya adalah, saya pernah bincang dan bertanya kepada beberapa orang teman,
sesaat setelah menerima gaji. Begini narasinya. Sudah ambil gaji? Tanya saya. Lalu teman saya menunjukkan isi dompetnya. Inilah bagian yang nyata itu. Kemudian sambil bergurau saya tanya lagi, siapa bos yang memberi gaji itu? Dengan lantang dia menjawab, tidak tahu, gak kenal. Inilah bagian gaibnya. Apalagi di zaman digital sekarang ini, boleh dibilang semua karyawan dan atau pegawai tidak mengenal siapa figur orang yang memberi dia gaji. Adakah kita menyadari hal ini sebagai bagian yang gaib yang Allah firmankan itu? Kemudian di era modern ini, orang mengetahui berapa gaji yang dia terima melalui informasi digital, aplikasi banking lah katakan. Dan inilah salah satu hikmah di skala duniawi dari kalimat lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dengan berhujah kepada ayat ini kita mendapatkan kepahaman terkait dengan hasil kerja atau gaji kita itu, bahwa ada bagian yang gaib yang tidak kita ketahui dan Allah Maha mengetahui itu, dan Allah akan kabarkan hasil itu di dunia dan juga di akhirat kelak, dan hasil tidak pernah mengingkari usahanya. Dengan demikian terkait fokus kajian kita kali ini, yaitu bagaimana cara mendapatkan hasil dari kerja yang kita amalkan adalah berusaha keras atau sungguh-sungguh dalam bekerja yang diiringi dengan ibadah yang sungguh-sungguh pula. Tapi ingat, jangan dibalik ya. Jangan ibadah, sholatlah katakan. Sholatnya karena lagi seret rezekinya. Dengan kata lain, sholatnya lebih karena uang, bukan karena Allah. Nauzubillah. Selanjutnya, yakinlah bahwa hasil yang didapatkan tidak akan pernah mengingkari usaha yang dilakukan. Kalau bentuk usahanya batil, maka hasilnya tidak akan berkah, bahkan mencelakakan. Jika bentuk usahanya subhat, maka hasilnya pun akan bikin gali lubang tutup lubang. Jika bentuk usahanya tayyib, maka insya Allah hasilnya pun akan tayyib dan berkah dan menyelamatkan. Kemudian soal besaran nominalnya, formulasi Allah dalam besaran nominal dan pahalanya adalah sangat-sangat akurat dan teliti, dan tidak ada satu sistem pun di muka bumi ini yang bisa menyamai keakuratan dan ketelitiannya. Terakhir terkait menyikapinya adalah syukuri berapapun itu. Dan ini juga terkait dengan fokus kedua, yaitu bagaimana mempergunakannya. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara hasil, maka terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama adalah income, fase kedua adalah pendapatan, dan yang ketiga adalah harta. Terkait fase 1 dan 2 sudah kita bahas, bagaimana Al-Quran mengajarkan bagaimana usaha mencari income, berusaha dan menggantungkan urusannya kepada Allah, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh dengan berharap ridho Allah. Dan di fase ketiga, yaitu harta, di mana setelah hasil itu sudah berada di tangan kita. Inilah fokus kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana mempergunakan harta tersebut. Sahabat sekalian, ada banyak ayat yang menginformasikan terkait harta. Di dalam Al-Quran, kata harta disebutkan pada 93 ayat di 38 surat. Sangat banyak. Ini mengindikasikan sangat penting untuk diperhatikan. Sebagian besar ayat tentang harta tersebut bernada peringatan serta menghukumi, seperti jangan memakan harta anak yatim, kemudian hukum waris, lalu jangan mengambil harta dengan cara yang batil dan sebagainya. Saya ambil ayat-ayat yang menunjuk kepada judul dan fokus kajian kita ini, yaitu sikap terhadap harta hasil dari kerja kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi izal amsaktum khasiyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Surah Al-Isra ayat 100. Berdasarkan tafsirnya, ayat ini merupakan lanjutan dari jawaban terhadap tuntunan kaum musyrik. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku berupa harta benda atau apa saja yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, tidak kamu berikan kepada siapa yang membutuhkan karena takut membelanjakannya, yaitu takut kemiskinan karena membelanjakan apa yang dianugerahkan oleh Tuhanmu, dan manusia itu memang sangat kikir. Demikianlah Allah tidak akan mengabulkan tuntutan mereka, karena seperti itulah ketetapan Allah menyangkut hikmah dan maslahat dalam penciptaan makhluknya. Dan pada ayat yang lain Allah lebih tegas lagi
memberikan gambaran akan sikap atau fi'il buruk manusia terhadap harta yang Allah karuniakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza massahul khairu manu'a. Yang artinya, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Surah Al-Ma'arij ayat 21. Inilah sikap dan menyikapi harta yang harus benar-benar diwaspadai dan dihindari. Karena kalau sudah mendarah daging dan menjadi penyakit hati, maka hanya Allah yang dapat menyembuhkannya. Sahabat sekalian, sebagaimana saya singgung tadi bahwa apapun yang kita dapatkan semasa kita bekerja, maka itu semua hanyalah cobaan. Dan sesungguhnya di dalam harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Surah Az-Zariyat ayat 19. Untuk itu Allah juga mengajarkan apa yang harusnya kita lakukan setelah kita menerima gaji atau harta itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah At-Taghabun ayat 16. Jadi ada baiknya sebelum gaji yang kita terima kita makan, maka bersihkan terlebih dahulu dengan cara mengeluarkan sebagiannya yang dihukumi sebagai hak orang lain. Dalam hal ini sesuai syariat, yaitu berinfak dan bersedekah. Dengan demikian gaji atau harta yang kita terima dan kita makan bersama anak dan istri kita di rumah menjadi berkah, terlebih di akhirat kelak. Karena tujuan dari bekerja itu adalah bukan menunjuk kepada harta yang kita dapat di dunia, tetapi keberkahannya yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena apapun bentuk harta dunia tidak berguna di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Surah Asy-Syura ayat 88. Ayat ini dengan tegas menginformasikan bahwa harta duniawi itu tidak berguna di akhirat. Jadi segeralah diinvestasikan untuk akhirat dalam bentuk infak dan sedekah dan lain sebagainya. Seperti juga untuk berjihad menegakkan agama Allah dan atau untuk bakti sosial dan lain sebagainya. Jadi inilah tujuan bekerja yang sebenar-benarnya. Sahabat sekalian, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari kajian ini adalah bahwa tujuan bekerja itu adalah mendapatkan keberkahan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Dan hasil atau gaji atau upah dan harta adalah cobaan yang menyertai amanah pekerjaan yang kita amalkan. Dan itu artinya bukan itu tujuan kita bekerja. Pergunakan harta itu di jalan Allah dan jangan kikir karenanya. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menganugerahkan kepada kita kepahaman sebagaimana yang Allah maksudkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.